Baik Ibu, silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, bisa berbuat baik kepada handai tolan sana famili keluarga, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah. Talenta bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah Ibu saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita setelah beberapa waktu kita berpisah. Seperti dalam ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Tak kenal maka kenalan, ya. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran, ya. Air susu dibalas dengan air Zam-Zam. Jadi kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, keluarga dan tetangga dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita kalaupun mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar?
tambah sabar, makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, putra putri anak cucunya insya Allah makin baik, solih solihah. Amin. Saya melihat beberapa ibu-ibu sangat berharap sekali ingin cepat dapat mantu, maka saya doakan semoga Allah cepatkan mantunya ya. Yang belum punya cucu semoga Allah cepatkan dapat cucu ya. Yang punya utang semoga utangnya cepat dilunasin ya. Baik, kita akan sebelum kajian kitab hari ini saya ingin mukadimah dengan satu tema 5 hal penting yang harus kita perhatikan setelah Ramadan. Tapi kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wakhtim lana bil iman. Wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Sekali lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin. Ibu perhatikan, sebenarnya disadari atau tidak ibu sadari, sebenarnya waktu kemarin Ramadan kita itu sudah membakar penyakit-penyakit hati yang banyak. Setidak-tidaknya dalam hitungan saya, paling tidak kita sebenarnya sudah membakar mestinya 15 dosa atau 15 penyakit hati. Tapi ya saya tidak ngerti panjenengan ibu-ibu ini menyadari atau tidak hal itu. Nah ini masalah, kalau nggak sadar ini masalah kan gitu tuh. Makanya itulah ada nasihat, insaflah wahai manusia. Contoh, ibu sadari atau tidak ibu sadari, sebenarnya kemarin waktu Ramadan itu kita sudah membakar yang namanya penyakit malas dalam ibadah. Kalau itu terbakar, berarti yang ada sekarang ini semangat dalam menjalankan ibadah. Tapi kalau itu nggak terbakar, ya masih malas. Nah biar nggak malas gimana? Cuman satu, semangat. Biar semangat gimana? Jangan malas. Jadi biar semangat jangan malas. Biar gak malas, semangat. Loh, betul toh? Kan doanya sudah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatu dan wa qahrir rijal. Ini satu. Kalau kemarin itu sebetulnya ibu sadari atau tidak sadari, sebenarnya kita sudah membakar yang namanya penyakit dusta. Mestinya hari ini yang ada buahnya jujur. Kalau itu nggak terbakar, ya masih dusta juga. Coba aku nak tanya, biasanya yang bersuka berdusta suami atau istri?
Sabar dulu, tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu, jangan cari amannya, jawablah sejujurnya. Masya Allah. Enggak, ini faktanya. Enggak, ini kita kan menyadari kalau kenyataannya kemarin ini penyakit dusta itu sudah kita bakar, yang ada mesti jujur. Tapi kalau penyakit dusta yang kemarin Ramadan itu belum terbakar, mohon maaf masih juga dusta. Sekali lagi, ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Suami nggak apa-apa. Kalau ibu bilang suami nggak masalah. Cuman kalau ibu bilang yang suka berdusta itu suami, Ustadz, saya terus bertanya, dulu nemunya di mana? Tapi kalau ada pengajian dengan bapak-bapak bilang istri. Ya, saya malah tanya, berarti bapak-bapak enggak bisa ngedidik atau belum bisa ngedidik istrinya? Tapi alhamdulillah sini kelihatan solihah semuanya, Masya Allah. Memang solihah bukan hanya kelihatan. Ya. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Bu, sebenarnya kemarin waktu Ramadan kita udah bakar tuh penyakit yang namanya marah-marah. Mestinya sekarang menjadi peramah, bukan pemarah, penyabar, santun, bijak. Bu, marah itu gampang loh, tapi efek dari marah itu panjang. Lebih-lebih kalau ibu ya kaitannya dengan anak-anak. Itu Imam Ghazali itu menjelaskan begini. Ketahuilah, kalau saya simpulkan, ketahuilah wahai para orang tua, berarti mau bapak mau ibu sama saja. Ketahuilah wahai para orang tua, sekiranya kalian memarahi anak kalian, sebenarnya pada saat itu kalian membuang 10 kecerdasan. Sekali memarahi anak itu membuang, dan sering memarahi anak itu menimbulkan dendam dan kebencian. Alangkah aibnya kalau kita marah terus kita begitu balik, anak bilang, "Ih, mak lampir," gitu. Itu masalah tuh kalau kayak gitu itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu nggak boleh terjadi. Gimana Ustaz caranya menghilangkan? Nah, Bude ini sudah pengalaman nih Bude. Ya, gimana menghilangkannya? Biar nggak dendam anak, biar nggak benci sama kita, biar nggak marah sama kita. Satu saja lakukan ibu. Gimana melakukannya? Biar anak, Bu, sedikit banyak besar kecil mesti entah ada kebencian, jengkel, marah anak kepada kita. Caranya untuk menghilangkan cuma satu. Peluk anak kita, ya cium dia, minta maaf sama dia. Sayang, maafin mama ya, maafin Umi ya nak ya. Kalau mama selama ini suka marahin kamu, nyuruh-nyuruh kamu dan lain sebagainya, itu bukan mama benci nak, mama sayang, ini untuk kebaikan kamu nak. Tapi ya sudah, kalau memang itu kamu anggap satu hal yang tidak membuat kamu nyaman, tidak menyenangkan, maafin mama sayang. Tapi syaratnya ibu ikhlas. Makanya kalau yang minta maafnya dengan ikhlas itu bisa melupakan hal-hal yang nggak baik. Maafin mama ya, dosa kamu kalau nggak maafin. Ngancem. Nah iya, ada loh Bu istri minta maafnya cuman setiap Idul Fitri, itu pakai ngancem. Dosa kamu Pak kalau nggak maafin aku. Iya. Kan repot kalau seperti itu. Nauzubillah min. Nah mulai ini. Jangan buka kartu Bu. Astagfirullah. Sebetulnya kemarin ibu sadari atau tidak disadari, sebenarnya kita sudah membakar yang namanya sifat kikir, bakhil, pelit, bedit, korat, kedengkut, sampili karyang. Maka yang ada sekarang mestinya kedermawanan pada diri kita. Tapi karena kita nggak sadar dan apalagi naudzubillah min dzalik, jika penyakit kikir, bakhil, pelit, bedit, korat, kedengkut, sampili karyang itu nggak terbakar, ya mesti masih pelit. Bu, kedermawan itu perlu pembiasaan. Ya, perlu pembiasaan. Ibu ngomong, nah jadi anak jangan pelit ya anaknya, jadi anak yang dermawan. Maaf ya Bu, ibarat kita ngomong sampai berbusa-busa, itu kayaknya belum menyentuh. Lebih baik kita tanya, anak sayang di kelas kamu ada berapa teman kamu? Ada 27 mah, buatin masakan. Sayang,
ini besok bagi-bagi ya untuk teman kamu. Ngapa sih mak kok kita kasih-kasih, mama masak-masak untuk sayang, Allah kasih rezeki nak. Kalau kita suka berbagi rezeki, Allah akan berkah hidup kita dan harta kita, dan kita akan dijauhkan dari keburukan musibah dan bencana. Dan sebagai tanda kita syukur kepada Allah, kita juga berterima kasih sayang kepada sesama manusia. Terus misalkan hanya ngasih 3 atau 4 bungkus misalkan, karena padahal temannya sekian tadi itu. Ajarkan kepada putra putri kita untuk memberikan itu jangan dia lagi. Biar anak kita itu bersosialisasi bagus, Bu. Kan hari ini A, B, C, bisa lagi D, T, R dan seterusnya. Itu insya Allah menjadikan anak kita sosialisasinya bagus. Kalau saya menanamkan pada anak-anak saya, terutama sebelum lulus, kamu wajib mentraktir tuh semua teman kamu. Jangan ada kenangan yang buruk ketika kamu keluar dari pesantren kamu, ketika kamu berpisah dengan teman-teman kamu. Jangan. Itulah yang sering saya sampaikan. Lebih baik kita punya 1000 teman yang semuanya baik, solih-solihah, daripada satu teman udah buruk, jahat lagi, najis gitu. Na'udzubillah min dzalik. Iya, udah satu buruk jahat lagi. Iya. Ya. Jadi kalau kemarin itu sebetulnya kita sudah membakar yang namanya ghibah, ngerumpi, ngegosip. Mestinya sekarang ini yang ada adalah ucapan-ucapan yang baik. Dan kita sudah belajar dan Rasulullah sudah mengajarkan kan. Kalau kita memulai sesuatu mengucap bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, innalillah. Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, insyaallah. Sekali lagi, memulai sesuatu, bismillah. Dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, insyaallah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya ada di depan tadi. Iyalah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada? Masya Allah. Jadi kemarin itu sebetulnya ketika Ramadan itu kan ada Ramadan membakar diantaranya, yaitu mestinya sudah terbakar yang buruk-buruk itu, yang ada semangat ibadah, yang ada nggak lagi gibah ngerupi ngegosip, tapi yang ada zikir, istighfar, kemudian jujur, dermawan dan seterusnya. Baik, apa yang dimaksudkan dengan 5 hal penting yang harusnya kita perhatikan setelah Ramadan? Yang pertama, boleh ditulis, dicatat, ingat-ingat karena nanti semester keluar ini ya. 5 hal penting yang harus kita perhatikan setelah Ramadan. Dan ini sebenarnya Ibu, 5 hal ini menunjukkan bagian insya Allah Ramadan kita diterima oleh Allah. Sungguh celakalah siapa yang dia setelah Ramadan tidak tampak kebaikan pada dirinya, dan na'udzubillah min dzalik, malah maksiat dan dosanya. Nah, kita ke masjid itu kan maksudnya mengajarkan kita agar kita cinta masjid. Kita sholat tarawih itu kan mengajarkan kepada kita agar kita itu sudah bisa mengistiqomahkan diri dengan tahajud kita. Kemudian kita hatam Al-Quran itu kan agar tertanam pada kalbu kita hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Kemudian tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Baik, apa 5 hal penting yang harus kita perhatikan setelah Ramadan? Yang pertama adalah yaitu semestinya yaitu keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Siapa yang keimanan dan ketakwaannya semakin meningkat setelah Ramadan, masya Allah, itu salah satu tanda Ramadannya, puasanya diterima oleh Allah. Kan iman itu bertambah dan berkurang toh Bu? Bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa kepada Allah. Bu, kalau para nabi dan rasul itu imannya selalu meningkat. Kalau malaikat itu imannya stabil.
Kalau sahabat Nabi itu imannya itu terkadang jatuh tapi kemudian meningkat membaik. Kalau ibu-ibu kira-kira imannya naik turun naik, atau nggak naik turun? Nggak kenyataannya. Ya sudah cukup sudah. Jadi naik itu karena bertambah keimanan, ketaatan ibadah kita kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa yang kita lakukan. Na'udzubillah min. Ini yang pertama. Dan iman yang mantap, iman yang benar yang bagaimana? Oh ya, saya mau tanya. Ibu-ibu kan sudah lama jadi orang beriman. Tolong sebutkan ada berapa ayat yang diawali dari ya ayyuhalladzina amanu. PR ya. Bianti PR, oke? Saya tanya bendahara aja paling aman ini. Kalau bendaharanya gak usah Ustaz, ya udah saya nggak usah. Jadi ibu kan sudah lama jadi orang beriman. Atau PR-nya satu. Ada berapa ayat yang menjelaskan yang diawali dari ya ayyuhalladzina amanu? Deal? Bu Yuyun deal? Masya Allah. Silakan, mau cari di Google, mau dari Golge, silakan. Bu Mir, gimana Bu Mir? Gak usah sekarang nyarinya, PR kok, masih lama. Yaudah, Bu, diantaranya pertanyaan saya ada, ini yang gampang ini. Iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang bagaimana? Jangan saya tanya iman yang benar yang bagaimana, Ibu malah tanya iman yang mana? Iman yang mana? Iman yang benar yang bagaimana? Ibu-ibu Askia, iman yang benar yang bagaimana? Bude nggak usah repot-repot Bude, jenengan nunggu yang lainnya aja nanti gitu ya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman syirik. Penjelasannya, iman yang benar itu berarti apa? Dia pasti beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, tidak syirik. Uraiannya, iman yang benar tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Surat 6 Al-An'am ayat 82. Ini yang pertama. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, Bu, jika setelah Ramadan itu keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Berarti surat 6 ayat 82. Berarti itu pertanda insya Allah puasa kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah, dan insya Allah juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang hendaknya kita perhatikan setelah Ramadan ini, Bu? Yang kedua, semestinya ibadah kita semakin membaik, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, ibadahnya semakin membaik, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ibu sudah mulai tahajud lagi? Sudah, alhamdulillah. Sudah mulai duha lagi? Dikirnya sama ngobrolnya lama mana? Astagfirullah. Bu, saya tanya ini, halo. Ibu biasanya yang rajin ngaji siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Enggak, biasanya rajin ngaji. Yang rajin ngaji biasanya siapa? Ibu-ibu. Yang rajin ke majelis ilmu siapa? Yang rajin tahajud siapa? Ibu. Yang rajin menuntut ilmu? Yang rajin yasinan? Yang rajin sholawatan? Yang rajin ngerumpi? Astagfirullah. Kok ada itu yang juga ada ya? Masya Allah. Makanya Bu, orang yang beriman itu harus berusaha dia mengevaluasi terus.
Tadi loh, Bu, doa yang kedua tadi Bu sadari nggak tadi? Doa yang kedua tadi gimana? Doa yang kedua tadi gimana? Ya Allah. Sudah tadi. Yang kedua tadi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Amin gitu dong. Lama banget sih. Kan jelas ya. Ya Allah janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak. Ini kan memacu diri kita untuk melakukan banyak kebaikan. Makanya apa? Berpacu dalam ibadah. Masya Allah. Baik, Bu, ibadahnya semakin membaik, yang wajib maupun yang sunnah. Rawatibnya, fajarnya, ya. Tadi ada rawatib itu qobliyah ba'diyahnya tadi ya. Sholat syukur wudunya. Ibu kalau lagi majelis taklim gini ini bisa 2 rakaat dapat 3 pahala semuanya. Wudu dari rumah niatkan sholat di sini, sholat syukur wudu, tahiyatul masjid dan duha. Dapat itu 2 rakaat dapat 3-3-nya. Enggak harus per 1-2 rakaat. Karena amalan sunnah bisa digandeng-gandengkan. Kalau puasa, contohnya puasa Senin Kamis dengan puasa Yaumul Bid misalkan, itu bisa digandengkan. Baik, jadi kalau kaitan dengan ibadah yang ibu ingat ayat yang mana? Kalau kaitannya dengan ibadah ayat yang mana yang ibu harus ingat? Allah menciptakan kita ini nggak untuk main-main loh Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Bu, ada hiburan yang Allah berikan kepada kita. Hiburan itu ya apa? Kalau laki-laki ya hiburannya ya istri. Kalau istri ya hiburannya ya suami. Nanti ada permainan itu ya anak-anak itu bagian daripada hiburan dan permainan. Tapi hidup ini jangan untuk main-main terus. Saking main-mainnya senang sampai lupa. Kita juga nggak boleh hiburan terus yang kemudian melalaikan ya ibadah yang inti. Makanya setelah Ramadan mestinya semakin membaik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Cuman pertanyaan saya, mana ayat yang kaitannya dengan ibadah yang harus ibu selalu ingat? Sampai lupa nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Oh, ayo ibu, mana ayatnya? Kalau kaitannya dengan ibadah? Ya Allah, kaitannya ayat tentang ibadah yang nggak boleh lupa. Mana ayatnya kaitannya tentang ibadah yang nggak boleh kita lupakan, ibu-ibu? Oh Allah. Itu kalau sudah kaitannya dengan ibadah, itu ibu kan ingat dalam ikrar sholat kita. Apa ikrar sholat kita? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakanlah sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya keperuntukan pada Allah Rabb semesta alam. Makanya orang yang ibadahnya karena Allah pasti nyaman. Tapi siapa yang dia ibadahnya nggak karena Allah, capek yakin. Ibu mau pakai baju aja, kalau pikirannya nanti kayak gimana ya kata teman-teman, wah buka lagi, pasang lagi, buka lagi, pasang lagi. Tapi kalau, ya ada deh. Tapi kalau ibu, aku kayaknya nyaman pakai ini, bismillah sudah. Ibu-ibu boleh kok kritik saya. Ustaz Akhlis tuh kalau pakai baju batik kayak gitu kayaknya kurang serasi. Besok awas kalau ngaji lagi mau tak kasih batik yang bagus. Itu boleh kalau gitu. Enggak, ini enggak gurau, ini serius ini. Masya Allah.
Astagfirullah. Iya. Saya L, Bu. Saya L. Jangan S. Jangan M, nanti kecil L gitu. Ya. Masya Allah. Enggak Bu. Itu enggak gurau loh, ini serius betul saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, jadi setelah Ramadan ini yang ketiga apa? Setelah iman tadi kul inna sholati, surat 6 ayat 162. Surat 6 Al-An'am 162. Ya sabar dong. Baik. Al-An'am surat 6 ayat yang ke-82. 162. Kalau yang 82 tadi yang iman yang benar. Yang ketiga, apa yang perlu kita perhatikan yang ketiga setelah ba'da Ramadan ini? Nah, ini Bu, yang ketiga adalah akhlaknya semakin mulia. Akhlaknya semakin mulia. Yuk kita baca dulu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu, ini ada satu riwayat yang saya nggak hafal matanya, kaitannya gini. Barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laukana abidan. Meskipun di ahlul ibadah. Saya ulangi, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun di ahlul ibadah. Makanya Bu, jangan sampai kita ngaji kok enggak tambah baik akhlak kita. Itu musibah. Ngaji malah suka mencerca, mencela, menghina, somse. Naudzubillah min dzalik. Saya sudah contohkan pada ibu-ibu, contohnya ibu ini lagi berpuasa, puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib kan semuanya ya. Teman ibu, tetangga ibu nggak berpuasa, padahal dia olahraganya sehat, makannya wah. Ibu ini lagi puasa, terus ibu bilang ini, alah, kelihatan badannya sehat, seger, olahraga, tapi puasa nggak kuat. Mending aku. Itu puasa ibu nggak ada nilainya itu. Bu, jangan pernah meremehkan orang. Ya, jangan pernah mengecilkan, menghina, meremehkan kebaikan seseorang. Karena boleh jadi suatu amal yang kelihatannya besar Bu, tapi di hadapan Allah nggak ada nilainya, kecil. Bahkan nggak ada nilainya. Tapi boleh jadi amalan itu nampaknya kecil, tapi di sisi Allah sangat besar. Kenapa? Diawali dari niat yang benar. Makanya seorang ulama, Abdullah bin Mutraf atau Mutraf bin Abdullah, mengatakan, maksudnya apa? Solahul qalbi bisolahil amal, wa solahil amal bisolahil niyah. Saya mengartikan begini, seseorang itu Bu, kalau hatinya baik, dia akan banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan, senang melakukan kebaikan. Dan dia benci, nggak pingin, jangankan melakukan kebaikan, kepikir aja untuk yang nggak baik itu nggak mau Bu. Maka dianya akan positive thinking dalam kehidupan ini. Dia akan bersunudzon lebih-lebih kepada Allah. Kepada manusia saja dia bersangka baik, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian daripada akhlak. Akhlak itu
ya, ada kejujuran dalam dirinya, ada mudah membantu menolong meringankan orang lain. Ya, Rasul sendiri kan mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Makanya termasuk hal yang terpenting dalam ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, banyak orang yang masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah. Ya. Makanya kalau sudah ngaji bertahun-tahun kok akhlaknya nggak baik, enak banget bu. Makanya seorang laki-laki kalau dia punya istri udah kurang cantik, judes, cerewet, bel nyinyir, musibah banget itu. Ya, astagfirullah. Nauzubillah akhlaknya baik. Kalau masalah dunia itu ngalah aja dah. Dia enggak jelimet-jelimet gitu. Orangnya memudahkan urusan orang. Ya. Enggak tipe orangnya tuh membuat happy, Bu. Bu, nih. Bu perhatikan, ternyata yang membuat, Ibu pernah naik kapal enggak? Ya. Yang membuat karamnya kapal perahu itu apa? Air atau ombak? Bu, ini saya contohkan. Ini misalkan naik perahu di kita. Ketika ada ombak, air masuk. Kalau air itu langsung kita buang, kira-kira aman enggak? Tapi kalau kita biarkan, akhirnya apa yang terjadi? Satu. Atau kita ngambil air dari laut itu, kita gunakan, kita masukkan ke dalam perahu itu juga yang menjadi tenggelam. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Kalau ada masalah-masalah itu jangan diendap, dar, nanti begitu. Merusak hati, Bu. Apalagi sesuatu yang buruk, hal yang enggak baik itu kalau diingat akan menjadikan kita masalah. Apalagi sampai mengatakan punyanya, luka yang kurasakan. Itu masalah. Makanya apa? Ketika ada air yang masuk segera dibuang. Artinya apa pesan saya, Bu? Ibu jangan pernah memasukkan sesuatu hal-hal yang tidak baik pada pikiran, perasaan dan hati ibu. Masalah. Capek. Gerus hati. Bahkan bisa mendatangkan penyakit. Nggak tahu ceng aku ini sakitnya apa. Ternyata dia sakitnya apa, Bu? Sakit hasad, dengki, iri. Padahal dari rumah dia sehat-sehat aja. Pulang dari kondangan dia langsung sampai rumah langsung sakit, Bu. Bukan. Karena dia ngelihat teman-temannya, Bu, yang kemarin waktu kondangan itu ya Allah, semuanya pada pakai cincin, kalung, mana gitu. Sampai rumah dia demam, suaminya, kenapa mah nggak tahu? Loh kamu tadi bukannya makannya banyak? Iya sih. Ternyata hatinya yang sakit, pikirannya yang sakit. Bukan, ini di sini mau baik semua. Amin. Loh saya menggambarkan orang itu begitu, Bu. Sakit dia buat sendiri. Maksa-maksain ngutang. Gaya. Ada lagi maaf ya, ada tipe-tipe ibu-ibu yang nggak sadar diri. Ada mobil bagus, tag status. Iya. Loh kalau buat status tuh ketika dia di kuburan, cek status gitu. Semoga kita husnul khotimah. Mesti bagus itu tanggapannya. Tapi kalau Bu di depan rumah orang, mobilnya bagus, terus klik, terus dia bilang ini, ya. Dia begini, bismillah. Doakan teman-teman semoga aku bisa punya rumah dan mobil seperti ini gitu. Apa tanggapannya temannya? Ngarep nih, mencari santunan nih gitu. Bisa begitu, Bu. Kalau masih doain saya biar punya rumah seperti ini, itu kan jujur. Tapi kalau nggak dia bilang begitu, ada yang jahat, ada yang pengen penasaran. Begitu ke rumah dia, kaget. Astagfirullah. Udah deh, Bu, yang asli-asli aja deh. Nggak usah menipu diri sendiri. Makanya ibu maaf ya, kalau ibu lagi sakit ringan, itu bawa silaturahim, bawa ngaji sembuh itu.
Saya gambarkan kalau ibu lagi sakit, entah nggak enak badan, itu kalau di rumah mungkin maaf ya, kalau di rumah mungkin jalannya agak, aduh. Loh, tapi kalau ibu lagi silaturahim itu dikuat-kuatkan loh itu. Halo? Wah, disehat-sehatkan loh itu. Makanya silaturahim itu menjadi obat juga. Betul. Itu akhlak itu. Masya Allah. Ya Allah. Wajar, sudah lama dipakai. Masya Allah, enggak apa-apa Bu, itu jauh dari nyawa insya Allah. Ya, jadi Bu, ternyata untuk menghilangkan kesedihan cuma satu caranya. Menghilangkan kesedihan itu cuma satu, buatlah hatimu gembira, kamu nggak akan sedih Bu. Iya. Kalau ibu lagi sedih mesti nggak gembira. Kalau gembira mesti nggak sedih. Makanya orang yang sedih itu kurang kerjaan, manfaatnya nggak ada. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikasih tahu, udahlah Jeng yang sabar, ikhlasin. Enak saja situ bilang sabar, masih punya suami nggak kayak aku. Malah marah-marah gitu Bu. Istighfar Jeng, istighfar. Emang kalau istighfar dia hidup lagi. Begitu ya ada kan? Begitu ada temennya yang dulu waktu kuliah dulu, dia ternyata takziah datang. Udah, gak usah sedih-sedih. Dia hafal dengan suara drama itu, dia langsung bilang, iya Mas, kata gitu. Nauzubillah min. Nah ini kan kebaikan akhlak itu Bu. Orang kalau akhlaknya baik, orang kan senang loh Bu. Ada kerinduan, saya kok pengen ya ketemu dengan dia. Karena mungkin akhlaknya, karena jujurnya, karena dermawannya, karena ibadahnya. Tapi coba kalau orang tuh akhlaknya nggak baik, ya, dia ngaji nggak. Ada tuh tempat saya Bu ya. Udah sampai depan rumah itu, gara-gara si ibu fulana itu ngaji, dia jadi pulang lagi nggak jadi ngaji Bu. Saking jengkelnya. Ya padahal dia duduknya kan, kalau bisa malu kalau ada yang nggak baik itu dideketin. Assalamualaikum, gimana kabarmu? Baik. Nggak perlu gitu deh Bu ya. Kita ngaji harus membawa akhlak yang baik. Jangan mencemooh, jangan menghina. Karena akhlak yang baik itu menyenangkan. Yang keempat. Apa yang keempat? Boleh gantian? Masya Allah. Bu, yang keempat ini mohon maaf ya, jarang sekali orang memperhatikan, padahal ini sangat terkait sekali. Yang keempat itu kisi-kisinya titik-titik menyenangkan. Ya ibu isi aja titik-titiknya itu. Tadi kan iman akidah tauhidnya meningkat, ibadahnya membaik yang wajib maupun yang sunnah, akhlaknya semakin mulia. Nah yang keempat titik-titik menyenangkan. Titik-titik menyenangkan. Perilaku itu kaitan dengan akhlak nggak? Titik-titik menyenangkan. Masya Allah. Ayo grup pura-pura mikir. Grup anggrek, mawar, melati, cempaka. Itu sih posisi ibu isi ya. Titik-titik menyenangkan. Ya udah, huruf depannya M. Terus selanjutnya apa? Hah? Yang akhirnya H.
muamalahnya menyenangkan. Berhubung ada yang menjawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai. Jadi Bu, muamalahnya menyenangkan. Muamalah itu, nah saya perlu jelaskan nih. Muamalah itu meliputi apa? Satu, janji. Kalau dia janji mesti orangnya nepatin. Senang gak punya teman seperti ini? Muamalah itu satu meliputi janji, dua meliputi utang piutang. Ya. Kita buat ABC aja lah Bu ya. A, janji. B, utang piutang. C, bisnis. Ya, bisnis ini kaitan dengan muamalah. Bisnis. A, janji. B, utang piutang. C, bisnis. D, ya bisnis sama aja. Jadi contohnya gini lah Bu, misalkan Bu Leni misalkan berbisnis dengan si Fulan. Kalau dia muamalahnya baik, mesti kalau ini rusak ya rusak, ini nggak baik ya bilang nggak baik. Terus dia nggak nggak ngentol. Nah, itu jadi bisnisnya muamalahnya menyenangkan. D, amanah dan kepercayaan. Kan ada yang bilang ini kan Bu, mau titip ke Fulan itu enggak deh, enggak kalau dia enggak deh. D, amanah dan titipan. Titipan misalkan kan ada kan Bu, kalau dia itu muamalahnya baik, ya amanah, kepercayaan, titipan itu jadi satu. Contohnya Bu Iin dengan temannya yang baik muamalahnya, aku titip ya sampai juga barang itu. Dia menyegerakan. Padahal misalkan maaf ya, titipan itu boleh jadi sebetulnya nggak harus hari ini sampai, besok pun nggak masalah. Tapi karena dia orang baik muamalahnya, nggak, dia segerakan. Tapi maaf, berapa banyak orang yang masa Allah Bu? Maaf, halo Bu. Ini kalau bahasa saya gini, mohon maaf ya, ini agak nggak enak bahasanya. Bu, jangan heran nanti di akhirat. Jangan heran nanti di akhirat adanya wanita-wanita yang jilbabnya masuk surga tapi mulutnya masuk neraka. Ya, jilbabnya masuk surga tapi mulutnya masuk neraka. Ya, ini berarti buruk, ini muamalahnya buruk orang. Muamalah itu kaitannya juga dengan hampir dengan akhlak dan sikap. Enggak deh. Titipin sama dia aja, enggak. Lebih baik enggak. Kan saking kita maaf ya. Karena emang enggak baik orang ini muamalahnya. Bu, mungkin karena dia muamalahnya enggak baik, pinjam 100-200 ribu aja kita berat ngasih. Tapi kalau orang itu udah kepercayaan muamalahnya baik, jangankan 100-200 ribu, 20 juta pun dia kasih kok. Ini memang kaitannya dengan muamalah, ini penting loh Bu. Makanya jangan sampai gini, ya Allah itu rajin banget ngajinya, tapi sayang muamalahnya rusak. Kan nggak baik itu kalau gitu. Misalkan dipercaya, ini salah satu muamalah penyesalan orang muamalahnya yang nggak baik. Ada seorang tukang kayu, dia bekerja bertahun-tahun Bu. Akhirnya dia sudah lelah, dia bilang, Tuan, saya mau izin. Ya sudah, kalau kamu mau izin, tolong buatin saya rumah yang bagus. Dia akhirnya buat rumah asal-asalan, ngejar target saja. Maka dia terkejut ketika rumah itu selesai. Tuan, ini sudah jadi rumah. Loh, bukan aturannya itu 1 tahun, ini baru 8 bulan kok sudah kamu selesai. Ya, sudah saya bisa lakukan demikian kok. Betul ini sudah selesai? Ya Tuan. Ya sudah. Apa kata tuannya ini? Ya ini rumah ini hadiah untuk kamu. Selama kamu bekerja bertahun-tahun padaku, ini hadiah untuk kamu. Nyesel dia Bu. Kenapa? Karena dia ternyata membuatnya asal-asalan. Dia nggak tahu kalau itu akan jadi miliknya. Ini kan penyesalan muamalah itu di situ. Maka muamalah ini hati-hati ini. Ketika kita bicara yang nggak baik, berhati-hati loh Bu.
Walaupun kita sudah akrab, canda gurau pun kalau berlebihan menjadi masalah. Dia lagi nggak mood, toh? Makanya apa? Muamalah ini sangat mendasar. Halo? Assalamualaikum. Ibu jangankan disebut namanya, jangankan lihat orangnya, sebut namanya aja. Enggak deh. Emang ada nama dia di sini? Saking neknya sama orang itu, muamalah ini kepercayaan hilang. Makanya seorang istri kalau dia muamalahnya sama suaminya baik, dia pasti disayang sama suaminya. Seorang suami muamalahnya baik sama istrinya, mesti istrinya senang. Makanya jadi istri gak boleh galak, dumul terus. Oh dulu mudanya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Baik ya. Yang kelima, jadi muamalah ini kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hubungan kita dengan Allah, itu kan hablum minallah, hablum minannas itu muamalah. Dia janji, utang piutang, kepercayaan, ya, jual beli, titipan, amanah dan lain sebagainya. Yang kelima, apa yang hendaknya kita perhatikan? Yang kelima, huruf depannya I. I apa itu? Kok ngambang banget sih jawabnya itu, kok kayak ini ya. Jadi ilmunya bertambah. Ilmu harus bertambah. Kan doanya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni. Jadi ilmu dan pengamalannya semakin bertambah. Jangan sampai Bu, karena termasuk yang menjadi cahaya terang di alam kubur, ilmunya bertambah. Coba lihat surat yang keberapa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Ini ayat Ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Surat yang keberapa? Udah langsung aja deh Ustaz. Surat 58 ayat yang ke-11. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ji, monggo siapa nak membaca? Yang kenceng dong, masa baca sendiri? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Ya. Ya. Niscaya Allah akan mengangkat derajat di antara kamu orang-orang beriman dan berilmu. Berarti yang mengangkat derajat siapa, Bu? Diangkat derajatnya karena apa? Karena iman dan ilmu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu kan? Yang mengangkat derajat adalah Allah. Syaratnya dengan dua hal, iman dan ilmu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan apa? Satu saja. Ya Allah. Jadi yang harus kita lakukan adalah memantaskan diri kita di hadapan Allah. Iya, memantaskan diri kita dengan ilmunya itu. Pantas gak kita ini? Ilmunya baru saudil merasa langsung ingin diangkat derajatnya. Imannya masih bercampur-campur. Berarti kan belum pantas kan? Yang perlu kita lakukan apa? Kita memantaskan diri kita di hadapan Allah dengan iman dan ilmu yang
benar. Tadi Rabbi zidni ilma. Itulah 5 hal yang hendaknya kita perhatikan ya. Surat gini lah Bu, contohnya gini Bu. Kalau gini lah Bu, contohnya saya pengen jadi mantu Ibu. Kan saya kan harus pantas dulu dong. Tiba-tiba Bu Siti aku ambil jadi mantu. Loh, apa sih alasannya gitu. Nah, kita ini maksudnya memantaskan di hadapan Allah itu apa? Dari sisi mana kita itu pantasnya diangkat derajat kita? Kalau kita belum pantas ya terus kita tingkatkan terus gitu loh maksudnya. Itu hanya suatu ungkapan aja ya. Baik. Inilah Bu 5 poin penting, yaitu 5 hal yang hendaknya kita perhatikan yaitu setelah Ramadan. Kita berdoa lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, niatnya sudah tunaikan, beramal saleh jangan ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki jika itu bersih, karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung dan burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.